Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama Behit, 2 Becap, ketiga BABP, keempat IATA, kelima IPTP, keenam Kepik, ketujuh MNCN, ke-8 BMTR, dan terakhir MSKY. Langsung saja ke saham pertama, ada Behit yang ditutup di harga 55 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Behit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ya Behit sudah gagal juga pola cup and handle-nya dan dia jebol. Yang harusnya jadi support handle-nya ya di 5758 dan ya dia mengarah ke 55. Jadi ini masih bisa konsolidasi. Dan terlihat Behit itu masih di dalam pola descending triangle-nya ya. Ya, Behit apapun saham akan lebih menarik kalau sudah di atas 60. Jadi selama di bawah 60 ya masih rawan. Kalaupun mau di tektokin ya tektokin aja. Ya misalnya beli di 55. Kalau dia jebol ke 53 ya udah exit aja. Nggak usah lagi berharap dia mantul karena 53 ke 50 itu cuma 3 poin lagi. 6% memang risknya lebih kecil. Cuma 6% kok. Saya hold aja. Kalau dia tutup di bawah 50 itu yang bahaya ya. Dibawa tidur, nah itu resikonya lebih besar. Jadi kalau harga sekarang bisa beli gak Behit? Bisa untuk ODT atau disimpan 1-2 hari. Yang penting punya trading plan. Targetnya gak usah tinggi-tinggi. 58, 59, 60 itu aja. Ya cari profit 3%, 4% udah. Kalau dapat dalam sehari realisasikan aja. Nanti nawar lagi di bawah ya. Seperti ini. Kalau Bapak Ibu nyari profit-profit besar di saham under 60 itu sangat beresiko. Kalau nggak tahu fundamental, nggak tahu ada info apa di dalamnya dari A1. Bukan info-info yang biasa ya. Kalau Bapak Ibu kenal dari orang dalam atau di emitennya ya bisa. Cuman kalau cuman segelintir info yang Bapak Ibu cuman lihat di forum-forum ya bisa aja itu info yang nggak benar. Jadi seperti itu ya. Kalau saya untuk Behit ya kalau mau masuk ya saya tektokin aja ODT atau swing trade 1-2 hari aja ya. Pokoknya profit udah naik 3%, 4% saya realisasikan, nggak cari profit besar. Yang dicari kan pertumbuhan portofolio, bukannya cuman profit besar di satu saham tapi saham yang lain banyak merah. Nggak seperti itu harusnya ya mindsetnya untuk trading ya. Trading tuh agar portofolio bertumbuh. Semua pada ingin portofolio bertumbuh, profitnya besar-besar di atas 10, 20, 30%. Semua seperti itu maunya. Tapi market susah untuk mencari profit yang cukup besar di saham-saham misalnya yang lagi kondisi seperti ini. Itu aja. Kalau saham uptrend ya bisa follow the trend. Tapi kalau saham seperti ini ya sebaiknya di tektokin aja. Seperti itu untuk Behit. Langsung saja ke saham kedua. Ada Becap yang ditutup menguat 2,94% ke harga 210. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Becap ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Becap ini gagal lewat 220. Dan apakah ini pola dead cat bone? Belum pasti juga. Cuman kalau mau bagus, memang Becap minggu depan itu harus kembali ke atas 220. Dia ini tertahan di support kuatnya karena perubahan praksi harga, tapi itu takutnya pola dead cat bone ya untuk melanjutkan turun lagi lebih dalam. Itu yang bahaya ya. Ini kan terlihat dia coba naik gagal turun. Kalau dia konsolidasi sini sih aman. Jadi kondisi seperti ini ya belinya jangan dekat resisten. Kalau bisa ya mepet dengan support, bisa di 200 sampai 206 itu masih ideal. Kalau 210 ya tinggal Bapak Ibu hitung aja risk rewardnya. Siap nggak katos di bawah 210 misalnya di 194 7% dan target profitnya 220 9%. 220 ya bukan 230 nih, 4% aja. Kalau tertarik seperti ini ya silahkan. Cuma harus disiplin ya, perlu hati-hati nih karena neckline 220-nya support kuatnya itu sudah dijebol ya. Support kuat semenjak Maret. Takutnya ya seperti ini polanya. Dia turun, naik sedikit, 220 230 turun lagi. Kalau konsol di sini bagus, tapi kalau sampai jebol ini ya udah pertimbangkan untuk cut loss karena itu berarti dia lanjut down
downtrend ya. Kalau sampai 2 jebol support itu positif downtrend lanjut ke bawah. Itu aja. Terlihat kan 3 hari dipertahankan dan dia membentuk low yang lebih tinggi ya. High juga lebih tinggi. Ya ada peluang untuk naik karena volume meningkat. Cuman naik-naik terbatas kecuali minggu depan dia bisa confirm breakout di atas 230. Kalau dia bergerak di atas 230 minggu depan itu bagus ya. Tapi kalau habis naik ke 230 turun lagi ke 220 atau lebih bawah lagi 218, 216 ya rawan. Jadi kalau kondisi seperti ini, kalau nekat beli buy on breakout, misalnya dia breakout 220 ya lihat kondisi bid offer, lihat volumenya bagaimana ya, kondisi chartnya seperti apa. Kalau bagus ya bisa nekat, cuman ya tetap harus punya trading plan. Jangan cuman mikir profitnya aja ya. Karena ya tetap resiko tuh selalu ada menempel di saat Bapak Ibu trading ya. Pasti ada resiko yang harus ditanggung juga kalau di luar skenario. Jadi seperti itu. Untuk becap kalau dilihat dari candle weekly-nya ya doji. Ini kalau mau bagus memang harus rebound ya. Ya kalau bisa tutup itu bagusnya seminggu ke depan itu di atas 230. Memang tutupannya itu baru bagus. Sinyal bagus untuk becap. Tapi perlu hati-hati kalau becap sampai minggu depan jebol 200-nya itu rawan turun bisa ke bahkan ya kalau dilihat histori sebelumnya 160 itu sangat mungkin ke situ untuk becap. Dan kalau dilihat becap juga 200 itu kan harga psikologis yang cukup kuat. Ini berapa kali diuji? 2020 uji, 2021 uji gagal dan akhirnya lewat. Ya semoga aja ini bertahan dan semoga aja ini swing low-nya karena ini terus naik ya. Dan baru ini membuat swing low-nya dan bisa aja naik kalau dilihat dari lebih panjang ya. Jadi apakah menarik? Ya kalau nekat cut loss-nya tadi 7% dengan target terdekat 220 230. Itu aja kalau mau coba. Semoga aja dia bisa naik sampai sana ya untuk becap. Langsung saja ke saham ketiga ada BABP yang ditutup menguat 1,33% ke harga 152. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya BABP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BABP bertahan di support 150 dan dia reject dan naik. Jadi kondisi seperti ini kalau saya lihat duga volume meningkat 2 hari ada peluang untuk rebound juga ya. Rebound target kenaikan 160. Untuk naik lebih tinggi itu tergantung market maker. Tapi ada peluang sampai uji ya 158 sampai 160 untuk kenaikan BABP seminggu ke depan. Tapi ini disclaimer on. Tetap analisa itu bisa salah ya, bisa nggak sesuai analisa pergerakannya. Itulah gunanya trading plan untuk menghindari resiko yang lebih dalam ya cut kalau misalnya turun dari 150. Kalau dilihat dari candle mingguannya ya memang harusnya bertahan di 150 itu adalah neckline dulu ya. Resisten Maret 2021 di breakout dan rally dia sampai ke 600 untuk BABP. Jadi dengan kondisi seperti ini bagaimana untuk BABP? Ya sepertinya tetap ada teknikal rebound seminggu ke depan. Karena kalau dilihat secara teknikal untuk weekly-nya juga ya 4 minggu dia koreksi dengan volume kecil. Tapi ini Bapak Ibu perhatikan ya, kalau Bapak Ibu nggak pakai cut loss juga dia jebol 180 170 itu udah lumayan turunnya, udah 10% lebih kan, bahkan 13% pernah. Nah itulah gunanya cut loss, cut dulu mungkin cuma 3% ya dari sini. Ini 4%, 5% cut daripada tadi 13% baru buyback di bawah di 150. Kalau dia naik ke 160 aja udah ketutup rugi yang sebelumnya. Apalagi kalau dia naik 170 ketutup bahkan dapat profit. Kalau kondisi seperti ini harusnya ada candle hijau 1 untuk BABP. Ya minim-minim seperti yang tadi saya bilang 158, 160 itu potensi dicapainya seminggu ke depan. Lebih itu ya mungkin juga seperti itu untuk BABP. Langsung saja ke saham keempat, ada IATA yang ditutup terkoreksi 4,71% ke harga 202. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya IATA masih didistribusi. Tapi brokernya sendiri si EP ya, MNC Sekuritas beli nih cukup besar. Kalau BKK malah distribusi yang besar juga ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk IATA jebol 220-nya, neckline cup and handle-nya dan dia gagal lewat 3 kali ya. Arahnya turun. Kalaupun ada Polydet cat bond, kemungkinan bisa hijau, tapi hijaunya apakah dia bisa lanjut sampai 240? Belum pasti ya.
yang pastinya kemungkinan ya IATA bisa tuh uji 220. Kalau dilihat dari mingguannya, 2 minggu koreksi volume makin kecil. Harusnya ada satu candle hijau. Ya candle hijaunya itu bisa sampai menurut saya ya 220. Jadi seminggu ke depan itu ada peluang naik sampai 220. Yang penting kalau Bapak Ibu coba beli IATA, cut aja kalau udah jebol 200, itu aja ya. Kalau candle bulanannya hammer terbalik ini cukup rawan ya. Sebelumnya juga sinyal hammer terbalik nih di 2012. Ya kalau saya tetap jual dulu kalau udah jebol 200 karena perubahan praksi harga ya harusnya dipertahankan. Kalau sampai jebol berarti memang mau dibawa turun lebih dalam, karena target selanjutnya kalau jebol 200 itu 180 karena naik turunnya ini 20 poin. Nah setiap 20 poin harusnya ada pantulan. Itu aja strateginya kalau mau beli IATA ya. Kalau saya lihat ya kemungkinan ada technical rebound IATA minggu depan ya. Target reboundnya ya 220 itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dapat di 200 sampai 202 dan dia rebound, kalau udah profit 3 sampai 5% coba pasang trailing stop atau realisasikan aja. Jangan sampai mikir ke 220 dulu. Takutnya kalau Bapak Ibu belum bisa melihat analisa teknikal, belum bisa lihat juga gimana susunan bid offer, volume, siapa yang aku misalnya, ya kalau udah profit realisasikan atau jagain profitnya aja. Misalnya udah profit 5% nih, bingung, pengennya dapat profit sampai ke 220 10%. Ya udah, pasang auto stop loss profit, misalnya di profit 3% atau 2% ya. Jangan mepet-mepet. Kalau profit 5% pasang auto stop loss profit di 4%, kemungkinan besar kesentuh. 3% pun itu kemungkinan besar tersentuh. 2% ya nekat, harus siap rela juga kehilangan profit yang awalnya 5%, sisa 2% kalau dia balik arah. Tapi kalau dia follow the trend terus naik, Bapak Ibu bisa dapat profit 10%. Ya, seperti itu strateginya. Jangan sampai BP kalau sudah di atas 5%, harusnya pasang auto stop loss di 1%. Buruk-buruknya balik arah dapat 1% daripada BP. Seperti itu aja, jaga profitnya dalam trading. Jadi seperti itu. Untuk IATA kalau minggu depan ya sepertinya ada technical rebound. Target reboundnya itu 220. Memang MACD-nya sangat tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Tapi sudah 2 minggu ini candle merah ya harusnya ada satu. Karena udah di area support psikologis juga perubahan praksi harga 200. Seperti itu untuk IATA. Langsung saja ke saham kelima. Ada IPTP yang ditutup terkoreksi 0,97% ke harga 102. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari box summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal, IPTP juga ya ini dia di area harga psikologis juga ya 100. Ya tetap sama. Saham-saham grup MNC ada peluang untuk technical rebound seminggu ke depan ya. Kalau IPTP ini technical reboundnya itu ke 110. Dia akan uji trend support downtrendnya ini, atau Bollinger Wedge-nya ini ya. Dia akan uji ya, kalau dia bisa break 110 itu menarik lah. Ada peluang sampai 130 ya, menguji trend downtrend resistennya ini ya, 120 130 ya. Bisa ke situ juga technical rebound untuk IPTP. Tapi terdekatnya kemungkinan besar itu 110 dicapai. Kalau beli di 102 itu kan lumayan. Nggak usah targetkan 110. Kalau dapat 5% aja atau 3%, 4% udah realisasikan. Yang penting cari momentum, beli saham pas langsung dibawa naik. Udah, dalam trading itu yang dicari momentum. Kalau bisa tuh memang harus beli langsung naik. Kalaupun nggak naik ya udah out dulu kalau jebol support. Jadi seperti itu ya. IPTP tetap ada peluang untuk technical rebound. Target rebound terdekat 108 110. Seperti itu untuk IPTP. Langsung saja ke saham ke-6. Ada kepik yang ditutup di harga 88 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari box summary-nya, kepik ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kepik yang awalnya saya perkirakan juga koreksi ABC, ternyata nggak valid juga ya, dan jebol 100 dan ke 88. Dengan kondisi seperti ini, kalau dilihat support kuat kepik itu ada di 84 itu ya. Kalau kondisi seperti ini ya tetap sama, kan ada technical rebound untuk kepik dan target kenaikan kepik itu 92. Resisten terdekatnya, dan kalau bisa lewat ya akan ke 100.
Tapi ini kondisinya untuk kepik ini kan downtrend. Jadi ya cari profit cepat aja. Kalau udah beli di support dia mantul, rebound 3-4% ya jual aja. Gak usah terlalu berharap profit besar karena ini saham downtrend, kecuali udah reversal ya. Kondisi seperti ini kan belum ada tanda-tanda reversal, di tektokin aja. Kalau udah tanda-tanda reversal, nggak masalah juga beli di harga atas lebih tinggi sedikit, tapi bisa follow the trend daripada beli di harga paling bawah misalnya seperti ini, berharap ini sinyal swing low atau reversalnya, tapi di tektok dia nggak kemana-mana kan rugi waktu. Mending tektokin, kalaupun dia ternyata reversal, udah beli di harga atas lagi. Jadi seperti itu ya. Tapi nggak harus sama strategi ya. Kalaupun Bapak Ibu mau menunggu sampai reversal, yang penting kalau dia nggak jebol support, nggak cut loss, ya udah hold aja juga nggak masalah ya. Karena setiap orang kan berbeda-beda profil resikonya. Berbeda-beda cara mencari profit dan berbeda-beda juga inginnya itu profitnya berapa persen ya yang biasa ditargetkan di dalam tradingnya. Jadi seperti itu. Untuk kepik langsung saja ke saham ketujuh, ada MNCN yang ditutup di harga 1005 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Seminggu kemarin juga asing terus net buy. Kalau dilihat dari blok summary-nya, MNCN masih diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, kalau seperti ini bagus ya. MNCN saham yang berfundamental bagus untuk grup MNC. Ya ini bisa follow the trend. Kalau Bapak Ibu beli dari 920, pas beli di support ini misal di tanggal 13 April, udah tuh di bawah hijau terus, ya follow aja. Nggak perlu di tektokin karena dia langsung naik kan. Beda cerita kalau awalnya candle hijau, besoknya candle merah, ya rawan kan daripada dibawa turun BP, ya udah. Tapi kalau seperti ini bonus namanya. Dia naik terus. Jadi seperti itu untuk MNCN. Kalau dilihat ya harusnya ini hapus saja gambar terbaru. Support quote-nya itu ada di 1000 karena itu area ya, ini area rare demand, karena itu juga neckline, bisa jadi itu nanti double bottomnya, dan ya targetnya masih jauh nih untuk MNCN ya. Bahkan dulu saya hitung tuh harga wajarnya ada di 1600 1800, cuman itu 2020 atau mendekati awal 2021 ya. Cuman udah setahun saya nggak lihat lagi fundamental ya, nggak hitung harga wajar karena lebih fokus ke teknikal aja. Nah, jadi seperti ini ya. Harusnya ini kuat 1000. Apakah bisa beli? Ya, ini kesempatan beli. Pokoknya kalau dia jebol 1000 ya pertimbangkan cut loss misalnya 2% dari 1000 atau 3% itu masih wajar. Ya udah jual dulu di 980 atau 970. Dan harusnya ya gambarannya seperti ini ya. Ya 970, 980 masih toleransi lah, 970 aja kalau mau. Tapi sepertinya ini tetap kuat dan dia masih akan naik. Tapi kalau seperti ini gambarannya ya bisa jadi dia ke sini dulu ke area 980 terus baru naik lagi. Ini ya, bisa gambarannya. Ya jual aja kalau dia jebol 970, bisa seperti itu atau 960 lah. Ya 4% 5% itu masih ideal dengan target kenaikannya. Kalau ke 1100 itu kan rewardnya 1:2. Nggak masalah juga kalaupun harus cut loss 5%. Bisa seperti ini ya. Cut lossnya paling 4% di 960 tuh. 4,45% dan target kenaikannya 1100 itu sangat mungkin. Bahkan 1200 pun bisa untuk MNCN ya. Cuman time frame-nya lebih panjang. Tapi ini kondisi seperti ini, MNCN itu akan uptrend ya. Dia akan kan baru aja mengakhiri masa konsolidasinya semenjak April 2021, setahun yang lalu dia itu konsolidasi di range harga resistennya 1000 sampai 1030 dan supportnya itu 800. Ini dia konsol dan dia break. Ya ini sepertinya momentumnya juga ya. Nah, pokoknya cut dulu kalau dia jebol 970 udah. Bisa seperti itu ya. Atau atur aja bagaimana strategi masing-masing. Jadi apakah menarik untuk MNCN? Ya harusnya menarik. Karena dia udah sinyal uptrend dan terlihat dari candle mingguan. Koreksinya, volumenya kecil, memang membentuk bearish angle pink. Tapi kalau dia bisa hijau aja candle minggu ini, siap-siap bulan Mei follow the trend, target kenaikannya bisa sampai kalau dihitung seperti ini ya 1200 sampai 1250. Itu cukup tinggi kan, 20% kenaikannya. Ya sangat mungkin kalau candle bulanannya memang ada doji ya. Ya nggak masalah lah. Yang penting tadi jangan jebol lagi 2000. Jadi seperti itu. Untuk MNCN menarik juga diperhatikan untuk grup MNC
dan ini saham berfundamental bagus, cuman agak lambat geraknya. Ya, apakah masih bisa beli? Ya masih bisa. Bisa jadi ini swing low-nya nanti di 990, 980 atau di 1000 ini. Ya maksimal 980 itu swing low-nya, terendahnya dan harus mantul. Seperti itu untuk MNCN. Langsung saja ke saham 8, ada BMTR yang ditutup terkoreksi 0,75% ke harga 264. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinnya, BMTR didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BMTR ya masih aman selama di atas 260. Nggak masalah juga, tetap bisa di hold karena kondisi seperti ini kelihatannya untuk BMTR lagi konsolidasi, supportnya 260, resistannya 270. Dia tektokan di area ini aja ya. Berarti naik turunnya itu 10 poin. Dan bagusnya lagi kalau BMTR ini nanti bisa break 280. Kalau sekali lagi dia break 280 itu peluang untuk lanjut uptrend dan mengakhiri masa konsolidasinya. Ya sepertinya ini seperti Antam dulu. Cuman Antam kan lebih lama. Kalau ini cukup lama juga nih. Dari Juli dia konsol di support 260, resisten 280. Juli 2021 sampai akhirnya jebol itu Januari. Berarti hampir 5 bulan dia turun. Habis itu 4 bulan di bawah dia break lagi. Ya ini momentumnya sepertinya ya. Tetap ini sepertinya pergerakannya bisa seperti Antam Inco dulu. Dia jebol kan konsolidasi terus naik lagi. Pokoknya kalau BMTR ini break 280 siap-siap tuh uptrend. Targetnya 300 sampai 320 dan bahkan high-nya ini 330 sangat mungkin ya. Tapi 320 aja. Jadi seperti itu. Untuk BMTR menarik diperhatikan kalau candle mingguannya. Candle mingguannya doji dengan volume kecil. Ini menarik, harus candle hijau minggu ini. Kalau bulanannya juga masih bagus, terus membentuk higher low dan higher high. Jadi bagus untuk BMTR. Menarik nih untuk BMTR. Cuman BMTR ini saham lambat gerak, tapi dia berfundamental bagus di grup MNC ya, termasuk MNCN. Langsung saja ke saham terakhir, ada MSKI yang ditutup terkoreksi 1,1% ke harga 356. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinnya, MSKI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MSKI setelah gagal di 400 dan dia turun ya. Targetnya penurunannya 340. Kondisi seperti ini apakah ada teknika rebound? Sepertinya bisa jadi ada. Tapi ya rebound terbatas, paling mentok 380 400. Idealnya memang belinya sekalian di 340. Kalau saya nawar dulu. Resikonya beli di harga sekarang, cut loss-nya sekitar 5%. Kalau minat ya bisa juga. Pokoknya jebol 340 jual. Dari harga sekarang itu cut loss-nya cukup dalam tuh, 7 sampai 8%. Target profitnya terdekat itu 7% juga ya, bisa nih risk reward 1:1 kalau minat seperti ini. Tapi kalau mampu lewat sampai 400 lagi 12%, lumayan juga ya. Ya tetap ada ya, kalau grup MNC yang lainnya rebound, MSKI juga rebound. Ya mampatin aja gimana cara Bapak Ibu ya, strategi masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk MSKI kalau dilihat candle mingguannya koreksi dengan volume kecil ya. Cuman ya idealnya tadi belinya di 340. Tapi ya di 350 ini sepertinya tetap ada pantulan karena naik turunnya bisa 10 poin juga. Ya kalaupun coba beli ya misalnya dia jebol 350. 350-nya jual dulu atau ya sekalian jual di bawah 340. Bisa seperti itu juga untuk MSKY. Ya koreksinya 2 hari volume kecil dan ini kalau dihapus ini kan bisa jadi area konsolidasi kalau dilihat dari candle mingguan. Bisa aja 350 itu supportnya. Nah dia konsolidasi area ini. Bisa aja dia naik. Karena volume 2 minggu menurun. Bisa aja dia naik lagi. Ya tadi toleransinya 340 jebol. Pertimbangkan untuk cut loss. Ya cut lossnya tadi sekitar 6% ya. Sampai 7% ya udah seperti itu. Kalau mau dapat harga bawah ya nawar aja. Di area 340, 350 yaitu area beli. Tinggal cut loss kalau dijebol 340. Jadi seperti itu untuk MSKY. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar.
Dan bagi Bapak Ibu yang masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, saya akan adakan kelas scalping di tanggal 15 Mei 2022, hari Minggu depan. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan ARB Hunter, arah Hunter, dan paling penting titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader atau isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau menonton video rekaman kelas swing trade, bagaimana saya ajarkan bagaimana cara teknik swing trade, bagaimana cara titik entry dan exitnya, screening sahamnya, grupnya berbayar. Nanti kalau Bapak Ibu mau join, bisa DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuat.